Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan sebuah bukti penyertaan Tuhan. Dan bila sudah sungguh menyimak firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan ini, saudara akan melihat nanti bukti-bukti bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati hidup saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau mendengarkan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan bukan hanya berjanji, tapi Tuhan memberi bukti-bukti yang nyata bagi kami, bahwa kalau kami sungguh serius mengikut Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kami pasti akan mengalami penggenapan semua janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita memperhatikan firman Tuhan dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama, saudara sekalian, dari 1 Tawarikh 17 ayatnya yang ke-8. 1 Tawarikh 17 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar
yang ada di bumi. Amin. Saudara pemirsa, ini ucapan Tuhan kepada Daud. Dan dalam kitab 1 Tawarikh ini bercerita semua tentang pergumulan dan pengalaman Daud. Nah, saudara tahu misalnya antara lain, ia mungkin sekitar 17 tahun atau 16 tahun mengalami pergumulan besar. Karena apa? Karena dia dikejar-kejar oleh mertuanya yang iri hati kepadanya. Hanya gara-gara nyanyian, orang katakan Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-ribu orang. Ketika mendengar itu, kemudian Saul timbul dalam hatinya, satu kali kelak ini nanti kerajaan ini jatuh kepada Daud. Oleh karena itu, dia dikejar seperti hewan, bersembunyi di mana-mana, tidak punya tempat untuk tinggal. Tetapi dalam 1 Samuel pasal 30 kita tahu di sana bagaimana kemudian Saul mati dalam peperangan. Dan sesudah itu kemudian Daud naik menjadi raja di Hebron. Tetapi masih juga ada keluarga dari Saul yang menganggap diri mereka keturunan raja. Ya. Tapi kemudian semua itu diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Dan apa yang terjadi kemudian luar biasa, saudara sekalian, bahwa akhirnya Daud dapat menjadi raja 7,5 tahun di Hebron. Kemudian 33 tahun di seluruh Israel di Yerusalem. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua memahami hari ini bahwa kalau Tuhan berbicara seperti firman Tuhan ini, Tuhan sudah membuktikan. Apa kata firman Tuhan? Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Di mana itu? Di gua-gua batu, di penderitaan perjalanan hidupnya selama belasan tahun. Jadi Tuhan telah terbukti dan telah melenyapkan, terbukti lagi, menjadi pembela, pelindung dari Daud. Aku akan, ayat dia. Saudara sekalian, dengar baik-baik apa yang saya katakan. Kalau Tuhan sudah pernah membuktikan kasih-Nya kepada saudara sekalian, Ia akan meneruskannya. Dan pengalaman hidup saudara, kalau sudah sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, Ia akan buat engkau meningkat dari satu level ke level berikutnya lagi. Tuhan tidak pernah menghentikan rencana luar biasanya bagi saudara sekalian. Ia akan terus-menerus memelihara hidup saudara sekalian dan membuat engkau meningkat dari satu level ke level berikutnya lagi. Lihatlah Daud. Mungkin sudah berpikir, kasihan mana Daud ya, tidak langsung diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja seluruh Israel. Kenapa demikian? Tuhan mau dia menjadi raja yang sabar, raja yang menunggu waktu Tuhan. Bukan dia raja yang gerusa-gerusu, kata orang, ya, sembrono, tergesa-gesa mengejar kedudukan. Tidak. Oleh karena itu diberi kesempatan untuk memulai di satu wilayah tertentu. Itulah wilayah Yehuda dengan ibu kota di Hebron. Kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Pada waktu itu sesudah habis dari keturunan Saul, kemudian dia diangkat menjadi raja untuk seluruh Israel. Luar biasa.
Dan kita tahu itu terjadi karena dia orang yang tidak pernah balas dendam, orang yang tidak pernah berniat jahat untuk orang. 2 kali paling tidak Saul punya kesempatan untuk dibunuh oleh Daud. Tapi ketika anak buahnya mengatakan, dengan 1 tikaman tombak ini habis orang yang suka mengganggu, suka berencana jahat terhadap baginda, kata mereka pada Daud. Tapi Daud bilang, aku tidak akan pernah menaruh tanganku kepada orang yang diurap oleh Tuhan. Urapan apa pada Saul? Tapi dia ingat orang ini pernah diurap oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak mau mencelakakan orang. Walaupun sekarang Saul berbalik jahat kepadanya. Pelihara hidup saudara sekalian. Dengar baik apa yang saya katakan. Jangan hidup dengan akar pahit. Jangan hidup dengan luka batin. Jangan hidup dengan rencana balas dendam. Tuhan tidak bisa memberkati saudara sekalian. Hidupmu tidak akan bisa meningkat. Karena Tuhan menahan semua berkat-Nya dari orang yang rencana jahat mau balas dendam. Tuhan begitu bebas memberkati Raja Daud kemudian hari, sehingga dia menjadi raja yang sangat terkenal sepanjang sejarah Israel. Jadi hari ini saya mengajak semua pemirsa sekalian, bila sudah diperlakukan jahat oleh orang lain, maka lepaskanlah roh pengampunan kepada orang itu. Ampuni dia. Yesus sudah beri contoh kepada kita kan? Di mana? Ketika dia disalibkan, nanti sudah boleh baca dalam Lukas pasal 23, katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan hari ini kita belajar, kalau sudah mau mendapatkan promosi daripada Tuhan, peningkatan daripada Tuhan, lepaskan semua dendam itu dan miliki roh pengampunan yang seperti Yesus lakukan di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami berdoa supaya tidak ada seorang pemirsa pun yang masih menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam kepada orang, sehingga kami pintu pemulihan, pintu peningkatan dalam hidup kami tertutup. Lepaskan kami Tuhan, berikan, curahkan kepada kami pada hari ini roh pengampunan, sehingga kami bisa mengalami peningkatan demi peningkatan seperti Raja Daud alami, dan akhirnya kami sampai ke puncak bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.